Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang saya hormati, bertemu kembali dengan saya Muhammad Subhan, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran pada mata kuliah manajemen ziswab, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Adik-adik semua, jangan lupa silakan tonton channel ini dengan cara pahami, kemudian komentari, dan jangan lupa di subscribe. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, materi sekarang kita akan membahas tentang pengertian zakat. Zakat menurut bahasa adalah tumbuh, kemudian berkembang, subur, dan bertambah. Di dalam Al-Quran dan hadis disebutkan Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2, kemudian ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu akan membersihkan dan mensucikan mereka. Quran surah At-Taubah ayat 9. Kemudian sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Tirmizi. Menurut istilah di dalam Al-Hawi Al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta yang tertentu menurut sifat-sifat tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu. Adapun infak dan sedekah, sebagian ahli fikih berpendapat bahwa infak adalah segala macam bentuk pengeluaran pembelanjaan, baik untuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, maupun lainnya. Sementara kata sedekah, segala bentuk pembelanjaan yang dikeluarkan di jalan Allah. Berbeda dengan zakat, sedekah tidak dibatasi atau tidak terikat dan tidak memiliki batasan-batasan tertentu. Sedekah selain bisa dalam bentuk harta, dapat juga merupakan sumbangan tenaga atau pemikiran dan bahkan sekadar senyuman. Di dalam hadis. Adapun hukum zakat, zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok tiang dalam penegakan syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Allah berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dan menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itu agama yang lurus. Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 98. Yang wajib mengeluarkan zakat, zakat adalah fardu ain bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan anak-anak dan orang gila sekalipun memiliki kewajiban yang sama bila hartanya sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Macam-macam zakat. Yang pertama ada zakat nafs atau zakat jiwa, disebutkan juga zakat fitrah. Harta yang wajib dikeluarkan pada bulan dan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Zakat fitrah dilaksanakan pada bulan Ramadan.
Kemudian ada zakat mal, harta yang sudah memenuhi syarat tertentu dan waktu tertentu dikeluarkan zakat hartanya atau zakat malnya. Jenis-jenis harta yang wajib zakat. Yang pertama ada emas, kemudian perak, baik sebagian mata uang ataupun bukan. Yang kedua binatang ternak, onta, sapi, kambing. Kemudian yang ketiga barang dagangan dan keuntungan. Yang keempat hasil pertanian, kemudian hasil buah-buahan. Kemudian ada syarat dan sebab harta wajib zakat. Yang pertama memenuhi nisab, adalah jumlah atau ukuran minimal harta yang menyebabkan harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang kedua telah mencapai haul, yaitu jika harta tersebut telah berlalu 1 tahun hijriah, kecuali untuk harta-harta yang berupa hasil pertanian, di mana waktu wajib zakatnya adalah 1 haul. Jadi syarat bagi harta yang sudah mencapai nisab untuk dikeluarkan zakatnya. Penerima zakat, siapa orang yang akan menerima zakat? Yang pertama fuqara atau fakir, orang yang tidak memiliki harta benda untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang kedua masakin, orang yang memiliki harta benda atau pekerjaan namun tidak mencukupi. Kemudian yang ketiga amil, orang-orang yang bekerja dalam mengumpulkan, mengurus, kemudian mendistribusikan zakat. Kemudian yang keempat mu'allaf, orang yang baru masuk agama Islam. Kemudian yang kelima riqab atau budak mukhattab, adalah budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya setelah melunasi sejumlah tebusan yang sudah disepakati bersama dan juga dibayar. Kemudian yang keenam gharimin, orang yang memiliki tanggungan. Yang ketujuh sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah dan tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian yang ke-8 ibnu sabil, orang yang memulai bepergian dari daerah tempat zakat atau baladuz zakat atau melewati daerah-daerah tempat zakat. Contoh zakat profesi yang akan dikeluarkan, misalnya nisab zakat berdasarkan hukum Islam senilai 85 gram emas. Harga emas per gram bulan Maret 2015 yaitu 500.000. Jadi 500.000 kali 85 gram sama dengan 42.500.000 per tahun. Kemudian 42.500.000 dibagi 12 bulan sama dengan 3,541.600 per bulan dan dibulatkan menjadi 3.500.000. Maka nisab zakat profesi setiap bulan Maret sebesar 3.500.000 rupiah dikeluarkan. Penetapan zakat berdasarkan pendapatan bruto, pendapatan kotor. Kemudian yang ketiga kadar nisab yang harus dikeluarkan zakat profesi karyawan atau tamziz 3.500.000 dikali 2,5%.
sama dengan 87.500. Ada hadis setiap ruas jari-jari yang pada manusia itu bisa memberikan sedekah pada setiap hari yang ketika matahari terbit. Berbuat adil di antara orang-orang yang berselisih adalah sedekah. Setiap langkah yang diayunkan untuk pergi sholat adalah sedekah. Dan menyingkirkan sesuatu yang dapat mengganggu di jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para jamhur mufassir dan ulama kontemporer juga menyepakati suatu kondisi sosial yang mewajibkan orang untuk peduli. Pada banyak riwayat dikatakan bahwa infak dan sedekah bukan mengurangi harta, bahkan sebaliknya menjadi banyak dan berkah. Dalam hal ini juga disampaikan bahwa infak dan sedekah menghindarkan orang dari bala dan kesempitan. Hadirin sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan dalam materi yang pertama ini kita akan tahu bagaimana pengertian zakat, infak, sedekah dan zakat. Silakan adik-adik pahami, kemudian tonton dan jangan lupa subscribe. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.